Shalom, salam damai. Kita jumpa lagi dan kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 34 dengan judul perikop Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengeranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Ceritanya berlanjut ke ayat berikutnya, tetapi karena panjang saya potong jadi dua. Ceritanya menarik. Setelah Yakub bertemu dengan Esau, kakaknya, dan terjadilah mereka berdamai. Ternyata bisa berdamai dengan Esau kakaknya. Kemudian Esau kembali pulang ke Seir ini, Seir. Esau pulang ke Seir, sementara Yakub, adiknya Esau, pergi ke Sikem ini. Tadinya ke Sukot, lalu ke Sikem, daerah tanah Kanaan. Nah, ada masalah. Ternyata anaknya Yakub, yaitu Dina, yang dilahirkan dari Lea, istri yang pertama. Dina ini ternyata diambil orang ini, diambil oleh Sikem. Ini Sikem. Ini anaknya dari Hemor, orang Hewi, raja negeri itu ya. Raja negeri daerah ini ya. Mana tadi? Ini Sekcem ini. Tapi ada juga yang namanya Sikem. Jadi seorang yang bernama Sikem ini mengambil paksa Dina. Dina ini anaknya Yakub, dibawa pergi dan ternyata diperkosa. Ya, ini keterlaluan ya. Jadi main paksa. Dina dilarikan, tetapi setelah melakukan tindakan kriminal itu, si Sikem ini ternyata senang dengan Dina, jatuh cinta.
ternyata jatuh cinta ya. Sudah nyoba dulu lalu jatuh cinta ya, nggak bisa seperti itu. Ini kriminal ini ya, tanpa persetujuan ya, kriminal, nggak bisa ya. Lalu Sikem ini lapor ke ayahnya, Hemor, namanya Hemor. Dia ingin minta supaya Dina ini dijadikan istrinya ya, nggak bisa seperti itu ya. Diperkosa dulu lalu dijadikan istrinya. Aturan macam apa itu? Ya, jadi kedengaran kepada anak-anaknya Yakub dan mereka marah ya. Marah, ingin menyerang Sikem dan orang-orangnya. Tapi Yakub itu bernegosiasi dengan orang-orangnya Sikem. Ini si Sikem ini. Anak-anak Yakub itu sebetulnya nggak bisa terima ya, tapi mereka pintar ya, bisa menahan diri dahulu, tidak langsung ngamuk ini, tidak langsung seperti ini, nggak jadi ngamuk, tapi tenang dulu. Lalu mereka bernegosiasi dengan orang-orangnya Hemor. Dikatakan apa? Anak-anak Yakub itu menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Sebab mereka meminta supaya Dina dijadikan istrinya Sikem. Lalu yang mereka jawab adalah, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Ya, karena orang Hemor itu, jadi ini orang Hewi ini tidak bersunatnya. Di Kanaan waktu itu tidak bersunat, sementara orang-orang Yakub atau Israel itu bersunat. Jadi mereka meminta supaya disunat. Hanya jika syarat kami disetujui, baru kami akan memberikan Dina kepadamu. Tapi sebetulnya enggak juga ya, karena dijawab dengan tipu muslihat ini ya. Anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihatnya. Memang niatnya ingin menghancurkan ya, menghukum Sikem ya, karena memperkosa adiknya yaitu si Dina. Tapi tidak langsung, mereka bisa menahan emosi. Kami tidak dapat berbuat demikian, menyerahkan adik kami kepada laki-laki yang tidak bersunat. Jadi mereka harus disunat dahulu. Setelah disunat, barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu, dan kami mengambil gadis-gadis kamu bagi kami. Nah, bagaimana ceritanya? Apakah orang-orang Hewi itu, khususnya si Sikem ini, apakah mau menyetujui syaratnya? Apakah mereka mau disunat? Lalu apa yang terjadi? Ceritanya menarik. Jadi pastikan Anda subscribe bagi yang belum, dan juga diklik like. Kita akan teruskan dengan cerita berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.